Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga semuanya pada sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang leasing. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kalian sudah tahu belum apa sih itu leasing? Apakah sejenis permen ataukah sejenis permainan? Leasing menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operation lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Secara umum, leasing adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran. Nah, kalian sudah tahu kan pengertian dari leasing? Selanjutnya adalah sejarah perkembangan leasing. Aktivitas leasing sudah ada sejak lama. Kegiatan ini dimulai dari tahun 2000 sebelum Masehi. Pertama kali dipraktikkan di Sumeria. Hal ini dibuktikan dengan temuan dokumen leasing yang dibikin dari tanah liat yang berisi leasing dengan bermacam kebutuhan saat itu seperti hewan ternak, air, peralatan harian, dan lain sebagainya. Kegiatan leasing kemudian berlanjut dengan ditemukannya bukti berdirinya lembaga leasing di Babilonia pada tahun 400 sebelum Masehi. Leasing di zaman itu sudah seperti sekarang. Masyarakat di Babilonia sudah memanfaatkan leasing untuk memenuhi kebutuhannya seperti tanah, benih tanaman, dan perkakas untuk bertani. Setelah itu, aktivitas leasing pun diikuti oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani kuno, Roma, dan wilayah-wilayah lainnya. Di zaman modern, leasing baru hadir di Amerika. Pada saat itu, tahun 1850, Thomas M. Clark tercatat sebagai orang pertama di Amerika yang menggunakan leasing untuk menyewa kereta api. Dari sinilah kegiatan leasing pun menyebar ke seluruh dunia. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. Pertama, lessor adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Kedua, lessee adalah pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan secara leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal. Ketiga, supplier adalah produsen atau pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Keempat, bank sebagai kreditor atau disebut juga debt holders atau loan participant dalam transaksi leasing. Kelima, asuransi adalah perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Selanjutnya ada teknik pembiayaan leasing. Jika dilihat dari aspek jenis transaksinya, teknik pembiayaan leasing dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada operating lease. Yang kedua, ada financial lease.
dan ini dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai berikut. Yang pertama, ada reference list. Yang kedua, direct finance list. Yang ketiga, cross-border list. Yang keempat, sell and leaseback. Yang kelima, syndicate list. Dan yang terakhir, ada vendor program. Manfaat dari leasing, yang pertama ada fleksibel, kedua tidak diperlukan jaminan, yang ketiga pelayanan yang cepat, yang keempat capital saving, yang kelima dilindungi hukum, dan yang terakhir terhindar dari inflasi. Yang selanjutnya ada mekanisme pembiayaan leasing. Menurut Triandaru dan Budi Santoso tahun 2006, pada perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada lease, yaitu yang menghubungi pemasok. Kemudian ada lease melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang atau modal. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer atau komitmen letter kepada lease yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor. Yang keempat adalah penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi oleh lease. Yang kelima ada pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lease. Yang keenam ada pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lease sesuai pesanan. Yang ketujuh ada penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti kepemilikan barang. Yang kedelapan ada pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Yang kesembilan ada pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh lease kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian dibiayai serta bunganya. Selanjutnya ada penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing company, adalah perusahaan leasing yang mewakili sebagian besar dari industri leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen. Yang kedua ada captive leaser, sering disebut two party karena melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan leasing. Yang kedua ada lease atau pemakai barang. Yang ketiga ada lease broker atau packager, yaitu berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor. Terima kasih.